Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir kembali bersama saya Saifuddin Tahir dalam channel Sinau Kapal. Belajar tentang perkapalan, belajar tentang galangan kapal, belajar tentang pelayaran, belajar tentang kepelabuhanan, dan belajar tentang regulasi-regulasi maritim yang ada di Indonesia maupun apa yang berkembang di dunia. Hari ini saya akan berbagi perihal manajemen risiko, khususnya terkait dengan apa saja risiko-risiko bila kita mengoperasikan kapal dengan ukuran di bawah 500 GT, 500 gross tonnage. Apa identifikasi risikonya? Apa saja yang akan terjadi bila kita mengoperasikan kapal di bawah 500 GT? Untuk itu, silakan subscribe agar bisa mendapatkan video-video kami yang lain atau memberikan like dan komen agar kita bisa memberikan video-video yang bermanfaat. Baiklah kawan-kawan semua, di dalam mengoperasikan kapal 500 GT ke bawah, kapal kecil atau kapal-kapal non-konvensi, ya, kapal-kapal non-konvensi. Setidaknya saya menemukan beberapa yang sering terjadi insiden, sering terjadi eksiden. Ya. Insiden adalah hal-hal yang bisa memicu terjadinya suatu kecelakaan. Eksiden adalah sesuatu yang bisa mengakibatkan casualty atau kerugian. Sebagai contoh, kita mengoperasikan ferry roro kecil atau kita mengoperasikan kapal tugboat, kita mengoperasikan kapal LCT di bawah 500 GT. Tentunya yang sering terjadi adalah nomor satu, kebakaran kapal. Identifikasi risiko atas keselamatan kapal ini adalah kebakaran kapal. Ya, kapal tahu-tahu diberitakan di dalam media, baik televisi maupun media internet, bahwa terjadi kebakaran kapal. Ini adalah identifikasi risiko bila kita mengoperasikan kapal di bawah 500 GT. Ya, tentunya kapal yang di atas 500 GT juga ada terjadi ini insiden kebakaran kapal. Tetapi kali ini saya hanya berbagi perihal kalau kita mengoperasikan kapal 500 GT ke bawah, ingat identifikasi risiko pertama, yaitu bahwa kapal bisa terjadi kebakaran. Kalau sudah demikian, maka kita harus mengantisipasi, kita harus punya prosedurnya, kita punya tindakan mitigasi, tindakan pencegahan, apa yang harus kita lakukan. Yang kedua adalah terkait dengan kecelakaan kru kapal saat bekerja di lapangan. Contohnya, kita mengoperasikan kapal ferry roro, ternyata terjadi kecelakaan saat bekerja, kena seling kapal, kena ramdor kapal, kepencet kendaraan yang sedang berada di kardek yang tidak dilesing, terjadi kecelakaan kerja yang lain. Ya, kecelakaan saat bekerja ini sering terjadi bila kita mengoperasikan kapal di bawah 500 GT. Sudah ada 2 item. Ya. Item yang ketiga apa? Sering terjadi kapal-kapal kecil 500 GT ke bawah adalah kebakaran. Terjadilah kebakaran. Bukan kebakaran, tabrakan. Tabrakan kapal A dan kapal B. Ya, tabrakan. Baik ujung-ujung maupun samping, ya. Atau nabrak dermaga, tabrakan. Collision, colliding, ya. Rule-nya, konvensinya pakai correct,
ya, Collision Regulation 1972. Jadi bagaimana kita mengantisipasi identifikasi risiko terkait dengan kapal tabrakan, nabrak kapal lain, nabrak dermaga. Apakah perlu kita menyediakan PNI Club, asuransi protection and indemnity? Nah, itu nanti baca selengkapnya di dalam buku implementasi ISM Code dalam uh, mengoperasikan kapal yang kurang dari 500 JT ke bawah. Sudah ada 3. Yang keempat yang perlu kita perhatikan adalah seringnya terjadi kerusakan mesin. Entah itu mesin induk, entah mesin bantu, entah permesinan yang lainnya, genset, pompa-pompa, elektromotor, winch, semua itu disebut dengan kerusakan mesin. Dan kerusakan mesin ini sering terjadi dan kita jadikan identifikasi risiko atas mengoperasikan kapal. Tentunya kapal besar juga ada seperti itu, tapi kapal kecil tidak kalah penting, tidak kalah juga. Dia juga akan terjadi seperti itu. Yang kelima, pencemaran, ya, risiko mencemari lingkungan. Kadang-kadang kru membuang minyak, membuang kotoran, ODM-nya nggak jalan, OWS-nya nggak jalan, akhirnya mencemari minyak. Kadang-kadang bawa bahan-bahan kimia mencemari ke laut. Kadang-kadang kita bawa barang-barang berbahaya mencemari ke laut. Kadang-kadang suit tidak diikuti STP mencemari laut, ya. Kadang-kadang mesinnya kita pakai mesin yang tidak menggunakan bebas emisi, mencemari udara. Ya, kadang-kadang tidak disediakan tempat pembuangan sampah. So, risiko-risiko ini adalah kita jadikan identifikasi atas risiko mencemari lingkungan laut. Ya, lingkungan laut itu nggak boleh dicemari. Ini sudah pesan dunia lewat PBB maupun lewat IMO, ya. Bahkan lewat negara. Negara sudah mencanangkan untuk kita sudah meratifikasi MARPOL, artinya kapal-kapal kita tidak boleh mencemari lingkungan. So, identifikasi yang kelima sudah kita jawab. Berikutnya apa? Ternyata kapal-kapal kita, kru kapal kita kadang-kadang human error dibilang menavigasi kapal atau kesalahan navigasi. Kadang-kadang tidak menggunakan alat-alat navigasi. Ya, ini adalah kesalahan navigasi. Tidak dilakukan training kepada kru kapal, hanya dilakukan training BST saja, tetapi alat-alat keselamatan tidak dilakukan khususnya untuk alat-alat navigasi. Ya, ini perlu kita jadikan sebagai identifikasi terhadap risiko, ya, manajemen risiko ini. Berikutnya apa? Kadang-kadang kita mengoperasikan kapal di bawah 500 JT ini tidak mempertimbangkan kondisi cuaca, memaksakan diri harus berangkat, memaksakan diri harus mendapatkan SPB, ya, SPB, SPB, SPB. Kondisi cuaca yang ekstrim ini adalah merupakan identifikasi risiko. Gelombang tinggi, hujan deras, jarak pandang yang tidak bisa bebas, itu adalah risiko. Identifikasi risiko yang ke-7. Yang ke-8, tidak kalah pentingnya, yaitu kegagalan di dalam menjalankan alat-alat keselamatan. Apa itu? Ya, kapal-kapal kecil biasanya tidak ada skoci, tetapi kegagalan di dalam mengoperasikan life raft, tidak diservis. Ya, kegagalan tidak bisa mengoperasikan life buoy, tidak bisa menggunakan life jacket, ya. Itu merupakan kegagalan di dalam peralatan keselamatan, menjadi identifikasi risiko. Ingat, ISM Code ada 3 hal yang harus diperhatikan: keselamatan orang, keselamatan kru kapal, keselamatan muatan, keselamatan kapal, dan tidak boleh mencemari lingkungan.
Dan yang tidak kalah pentingnya, ingat kapal kita selalu ngedok, 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 ngedok. Itu artinya apa? Kita menghindari kerusakan daripada struktur lambung kapal. Struktur lambung kapal, struktur frame-frame kapal mengalami korosi, tipis, bolong, dan sebagainya, bocor. Ini adalah identifikasi risiko yang ke-9. Dan yang ke-10 adalah risiko kesehatan awak kapal. Awak kapal kita harus ada medical check up. Ya, tidak boleh tidak dilakukan medical check up. So, medical check up penting sehingga risiko kesehatan awak kapal menjadi penting, menjadi identifikasi risiko. Tidak boleh kru kapal dalam keadaan sakit, ya. Ada sekarang namanya MLC, Maritime Labour Convention, tahun 2006. Jadi saya ulang lagi kesimpulannya. Satu, identifikasi risiko keselamatan kapal adalah kebakaran, ya. Yang kedua adalah kecelakaan saat bekerja. Yang ketiga adalah tabrakan. Yang keempat adalah kerusakan mesin dan permesinan kapal. Ya. Yang kelima adalah risiko pencemaran lingkungan laut. Yang keenam adalah kesalahan dalam navigasi kapal. Ketujuh adalah tidak memperhatikan cuaca atau kondisi cuaca yang ekstrim. Apalagi bulan-bulan November, Desember, Januari, Februari itu terjadi gelombang yang tinggi, hujan lebat, sehingga di laut tidak bisa melihat kondisi lingkungan. Yang kesembilan adalah kerusakan atau kegagalan konstruksi kapal, terutama lambung kapal, bocor tipis dan bolong. Ya, itu merupakan apa itu. Dan ke-8 adalah peralatan keselamatan, misalnya lifebuoy, life raft, jaket pengaman, ya, life jacket. Dan yang ke-10 adalah kesehatan daripada awak kapal. Itu adalah 10 identifikasi risiko yang harus kita perhatikan di dalam mengoperasikan kapal di bawah 500 ini. 500 gross tonnage. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.